Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafira Mutiara Ihsan, nomor induk mahasiswa 31440 2044 dari kelas A2 E3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andes Hajah Indri Kartika SE MSI AKCA. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka konseptual. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau conceptual framework adalah sebuah sistem yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang mendasari pelaporan keuangan. Menurut FASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Sifat kerangka konseptual berguna dalam menetapkan suatu standar akuntansi yang mapan. Kemudian, pengembangan kerangka konseptual. Walaupun banyaknya organisasi yang telah mengembangkan dan menerbitkan kerangka konseptual mereka, dalam prakteknya tidak ada satupun kerangka yang diterima dan diandalkan di dalam praktek. Oleh karenanya, terdapat adanya upaya dari FASB dalam penyusunan suatu standar akuntansi yang dapat diterima secara umum. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan 1. Komite penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun setara dengan standar akuntansi keuangan. Tingkatan-tingkatan atau level kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama, tingkatan teori tertinggi atau level 1 atau tingkatan 1. Kemudian, tingkatan selanjutnya atau level 2 atau tingkatan yang kedua. Kemudian, tingkat operasional yang lebih rendah atau level 3 atau tingkatan yang ketiga. Kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Yang 1, tingkat pertama atau level 1 berupa tujuan-tujuan pelaporan keuangan. Tingkat kedua atau level 2 berupa karakteristik kualitatif informasi akuntansi atau unsur-unsur laporan keuangan. Dan tingkat yang ketiga atau level ketiga, konsep-konsep pengukuran dan pengakuan. Yang pertama, tingkatan teori tertinggi atau level 1. Dalam kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan-tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan, tapi juga media pelaporan lainnya. Tujuan dasar berguna bagi pengambilan keputusan investasi dan kredit yang mempunyai cukup pengertian dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, kemudian membantu investor dan kreditor saat ini dan yang potensial serta pemakai-pemakai lain dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dalam arus kas, kemudian mengenai sumber daya ekonomi, klaim terhadapnya, dan perubahan-perubahan. Yang kedua, tingkatan selanjutnya atau level kedua,
mendefinisikan dan mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dalam elemen laporan keuangan. SFIC atau Statement of Financial Accounting Concept menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan atau disclosure. Yang pertama, relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat. Relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah dan mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang kedua, keandalan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Yang keempat, pertimbangan cost benefit. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, harta. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, investasi pemilik. Yang kelima, pembagian kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif. Yang ketujuh, pendapatan. Yang kedelapan, beban. Yang kesembilan, keuntungan. Dan yang terakhir atau yang ke-10, kerugian. Yang ketiga, tingkat operasional yang lebih rendah atau level ketiga. Yang pertama, postulat akuntansi atau asumsi konsep dasar. Postulat akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya serta menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. Kesatuan usaha atau the economic entity. Akuntansi memandang badan usaha sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik yang menanamkan modal ke dalam badan usaha tersebut. Atas dasar asumsi ini, akuntansi hanya dapat dipraktikkan apabila ada pemisah yang jelas antara pemilik entitas dengan perusahaan atau diwakili manajer. Berikutnya, kontinuitas. Apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan dibatasi, maka kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Kemudian penggunaan unit moneter atau monetary unit. Semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi. Daya beli unit moneter dianggap stabil dan perubahan daya beli uang yang terjadi tidak mempengaruhi laporan keuangan. Implementasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama hanya menyajikan informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter, sementara informasi yang tidak dapat dikuantifikasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau media pelaporan lainnya. Kemudian, periode pelaporan atau the accounting period postulat. Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus dari periode ke periode, sehingga hasil sebenarnya dari kegiatan perusahaan hanya dapat diketahui bila perusahaan dihentikan atau dilikuidasi. Namun demikian, pihak tertentu seperti manajemen atau pemakai lainnya memerlukan informasi yang tepat, waktu untuk mengendalikan jalannya perusahaan dan mengembalikan keputusan. Yang kedua, prinsip akuntansi, accounting principles. Prinsip akuntansi diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks
teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Yang pertama, harga pertukaran atau the historical cost principle. Menurut prinsip cost, dasar penilaian yang paling tepat adalah acquisition cost atau historical cost. Artinya, semua transaksi yang berkaitan dengan aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran pada tanggal terjadinya transaksi. Harga pertukaran merupakan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi yang bebas. Kemudian prinsip pendapatan atau the revenue principles. Prinsip pendapatan mengatur tentang jenis komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan. Elemen yang akan dimasukkan sebagai komponen pendapatan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam komponen presentasikan pendapatan. Kemudian prinsip penanding atau the matching principle. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi, biaya harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar penandingan yang dapat digunakan, yaitu hubungan sebab akibat, alokasi, sistematis, dan rasional, pembebanan segera. Kemudian prinsip pengungkapan penuh atau the full disclosure principle. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Kemudian yang ketiga, kendala atau constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada 2 kendala utama, yaitu hubungan biaya dan atau manfaat dan materialitas. 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Yang pertama, cost benefit relationship. Penyajian informasi pasti memerlukan biaya tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengolahan data, biaya auditing, biaya pengungkapan, serta biaya untuk analisis atau interpretasi. Kemudian the material principle. Akuntansi hanya melaporkan atau berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Materialitas suatu transaksi sangat sulit ditentukan ukurannya. Oleh karena itu, materialitas suatu transaksi tergantung pada judgement penyusunan laporan keuangan. Kemudian industri praktik. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan adalah adanya praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. Misalnya, bank seringkali melaporkan investasi sekuritas berdasarkan nilai pasarnya karena sekuritas tersebut memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi. Kemudian, the convergence principle. Apabila perusahaan memilih satu di antara 2 teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Teknik yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aset dan pendapatan rendah atau yang menghasilkan nilai utang dan biaya yang paling tinggi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.